Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Quran, jumpa lagi dalam program Mesra Mengenal Surah Al-Quran selama Ramadan. Nah, di hari ke-18 ini kita akan berkenalan dengan Surah Al-Kahf. Surah Al-Kahf menempati urutan ke-18 dalam susunan mushaf Al-Quran. Nah, jumlah ayatnya ini sebanyak 110 ayat. Surah Al-Kahf ini termasuk kelompok surah Makkiyah atau surah-surah yang diturunkan di Mekah. Selain mushaf standar Indonesia, ternyata nama Al-Kahf juga digunakan dalam berbagai mushaf dari negara-negara Islam, seperti Maroko, Tunisia, Libya, Mesir, Arab Saudi, Iran, dan juga Pakistan. Sahabat Al-Quran, surah ini dinamai dengan Al-Kahf karena kata kahf dalam Al-Quran yang hanya ditemukan dalam surah ini saja, yaitu di dalam ayat 9, ayat 10, ayat 11, ayat 16, 17, dan juga 25. Nah, berikut contoh penyebutan kata Al-Kahf dalam ayat 9. Am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwa sesungguhnya para penghuni gua dan yang mempunyai rokim benar-benar merupakan keajaiban di antara tanda-tanda kebesaran kami? Nah, dalam bahasa Arab, kahf berarti gua di gunung. Kahf digunakan untuk menunjukkan gua yang ruangannya lebih luas daripada ghor. Kahf juga bisa dimaknai dengan tempat tinggal yang digali di lereng gunung, atau bisa juga dimaknai sebagai tempat berlindung. Nama ini sekaligus mencerminkan kisah utama yang diabadikan dalam surah ini, yaitu kisah tentang Ashabul Kahfi, atau sejumlah pemuda yang berlindung di dalam gua untuk menjaga akidah mereka dari penguasa yang zalim. Nah, sahabat Al-Quran, selain itu, dalam kisah Ashabul Kahfi, Allah juga menunjukkan kekuasaannya dalam memberikan perlindungan dan rasa aman bagi hambanya. Kisah ini juga menjadi bukti kebenaran Al-Quran, serta menegaskan bahwa perlindungan Allah mencakup keselamatan dari fitnah dunia dan juga akhirat. Sahabat Al-Quran, nama Al-Kahf sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam sejumlah hadis. Seperti hadis dari Abu Ad-Darda. An Abi Darda anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, "Man hafidha 10 ayatin min awali suratil Kahf, usima minad dajjal." Abu Ad-Darda menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang hafal 10 ayat pertama dalam surah Al-Kahf, niscaya akan terpelihara dari dajjal." Hadis riwayat Muslim. Ada juga hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri tentang keutamaan membaca Al-Kahf di hari Jumat sebagai berikut. An Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, "Man qara'a surat Al-Kahf fi yaumil Jum'ah, adha'a lahu minan nur ma bainal jum'ataini." Siapa yang membaca surah Al-Kahf pada hari Jumat, niscaya akan ada cahaya yang menyinari sepanjang hari-hari di antara dua Jumat. Riwayat Al-Baihaqi. Nah, nama Al-Kahf ini sudah populer juga di kalangan sahabat dan tabi'in, seperti yang terlihat dalam riwayat dari Al-Barra, Ibnu Abbas, dan juga Jabir bin Zaid. Dengan demikian, penamaan surah Al-Kahf ini adalah bersifat tauqifi. Karena itu, nama Al-Kahf ditetapkan sebagai nama resmi surah ini dalam mushaf Al-Quran standar Indonesia. Sahabat Al-Quran, selain Al-Kahf, surah ini juga memiliki nama lain ternyata, yaitu Ashabul Kahf dan Al-Ha'ilah. Mari kita bahas keduanya. Yang pertama, Ashabul Kahf atau Ahlul Kahf. Nama ini merujuk pada kisah Ashabul Kahfi yang terdapat dalam ayat pertama surah ini. Kisah mereka tidak hanya menceritakan perjuangan untuk menyelamatkan akidah, tetapi juga menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membangkitkan manusia setelah kematian. Nama ini juga memiliki dasar dalam hadis seperti riwayat dari An-Nawas bin Sam'an yang disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi sebagai berikut. Faman ra'ahu minkum falyaqra' fawatiha surati Ashabil Kahf. Siapa saja yang melihat Dajjal, hendaklah membaca permulaan surah Ashabul Kahf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, nama ini juga digunakan oleh para sahabat dan tabi'in, seperti dalam riwayat yang menyebutkan,
Umar bin Khattab membaca Ashabul Kahf dalam sholat subuh sebagai berikut. An Safiyah binti Abi Ubaid, annaha sami'at Umar bin Al-Khattab yaqra' fi salatil fajri bi surati Ashabil Kahf. Safiyah binti Abu Ubaid, menantu Umar, menceritakan bahwa dia pernah mendengar Umar bin Khattab membaca surah Ashabul Kahf pada saat sholat fajar atau subuh. Riwayat Ibnu Sa'ad. Nah, namun penggunaannya ini kurang populer dibandingkan dengan Al-Kahf dalam mushaf dan kitab-kitab tafsir. Yang kedua, Al-Ha'ilah. Nama ini tercatat sebagai sabda Nabi dalam riwayat Ibnu Abbas dalam Syu'abul Iman yang disebutkan, Ani Bani Abbasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, qira'atu suratil kahfil lati tud'a fit Tauratil ha'ilah tahulu baina qari'iha wa bainan nar. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, membaca surah Al-Kahf yang disebut dalam Taurat dengan Al-Ha'ilah akan menjadi penghalang antara pembacanya dan neraka. Namun, hadis ini dianggap sangat lemah karena hanya memiliki satu jalur periwayatan dari perawi yang dipandang juga tidak terpercaya. Oleh karena itu, nama ini tidak diakui sebagai tauqifi dan jarang digunakan oleh ulama sebagai judul surah. Sahabat Al-Quran, demikianlah pembahasan kita pada hari ini mengenai surah Al-Kahf. Insya Allah akan kita lanjutkan esok hari. Jangan lupa ikuti terus program ini dalam satu hari mengenal satu surah, satu langkah lebih dekat dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.